Di dalam Alkitab, ada 3 bagian Alkitab yang secara spesifik menggunakan frase kasih Kristus, sedangkan sisanya berbicara tentang kasih Allah. Kita dapat dengan tegas mengatakan bahwa kasih Kristus adalah kasih Allah. Dalam Roma 8 ayat 35 dituliskan, "Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang." Sedangkan di ayat 39 dituliskan, "Atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita." Di sini kita melihat bahwa kasih Kristus dan kasih Allah adalah sama, dan hal itu adalah satu. Apa yang akan kita bicarakan hari ini adalah kasih Kristus terhadap 3 macam orang. Setiap orang percaya memiliki pengalamannya sendiri. Mereka memiliki kesulitan dan lingkungannya sendiri. Paulus mengatakan bahwa apapun masalah yang kita miliki, selalu jawaban atas masalah itu adalah kasih Kristus. Sekalipun kita memiliki ratusan macam kesulitan, solusi atas permasalahan itu tetap adalah kasih Kristus. Beberapa orang dapat menemui kesengsaraan. Beberapa orang percaya dapat mengalami penderitaan. Yang lainnya mendapatkan penganiayaan dan kelaparan. Bahkan ketelanjangan, bahaya atau pedang, semua boleh datang. Tetapi semua hal itu tidak dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Karena kasih Kristus dapat menangani segala jenis situasi. Apakah kita menyadari bahwa setelah seseorang ditawan oleh kasih Kristus, mereka mampu melampaui apa yang orang lain tidak mampu? Seorang janda boleh jadi hidup dalam kesulitan setelah kematian suaminya. Mungkin dia tidak dapat membayar sewa, dan milik kepunyaannya harus dijual. Namun dalam situasi seperti ini, dia masih tetap dapat tersenyum. Kapan dia tersenyum? Ketika dia melihat anaknya yang belum berusia 1 tahun, dia bisa tersenyum. Alasan dari senyumnya adalah kasih. Kita perlu mengapresiasi perkataan dalam Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Kita lebih dari pemenang dalam semua hal ini. Bila semua hal ini tidak terjadi, kita tidak perlu mengalahkannya. Banyak orang yang berpikir bahwa bila tidak ada kesengsaraan, penderitaan, atau penganiayaan itu, mereka dapat menang. Tetapi firman Tuhan mengatakan, tetapi di dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Kasih Kristuslah yang memampukan kita untuk mengatasi dan mengalahkan kesengsaraan, penderitaan, penganiayaan, kelaparan, dan bahaya. Kasih Kristus merupakan kekuatan yang membuat kita mampu untuk mengalahkan semua hal ini. Semua hal ini rasanya pahit. Tetapi karena kita telah merasakan kasih Kristus, kita tidak merasakan pahitnya hal-hal itu lagi. Kasih Kristus ini adalah untuk hamba-hambanya, mereka yang melayani Tuhan. 2 Korintus 5 ayat 14 menuliskan, "Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati." Kasih Kristus menguasai kita. Menguasai dalam bahasa aslinya adalah hanyut oleh arus air. Kasih Kristus menghanyutkan kita,
seperti seseorang yang hanyut karena kuatnya aliran air. David Livingstone mengatakan bahwa bila seseorang dapat pergi ke Afrika untuk bisnis perbudakan, apakah kasih Kristus tidak cukup kuat untuk menguasai orang lain untuk pergi ke Afrika? Untuk alasan itulah David Livingstone pergi ke Afrika. Setelah David Livingstone dikuasai kasih Kristus, dia mengesampingkan hidupnya dan tidak terhitung banyaknya orang yang diselamatkan melalui dia. Hanya kasih Kristus yang dapat menguasai seseorang. Kasih tidak dapat dilihat oleh mata, tetapi orang dapat merasakan manisnya dan indahnya kasih itu. Mustahil bagi orang untuk tidak terhanyut oleh arusnya. Dalam ayat 14 yang tadi kita baca juga dituliskan, "Karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati." Dan dalam 2 Korintus 5 ayat 15 tertulis, "Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka." Kasih Kristus menguasai kita karena kita mengerti dua hal. Yang pertama, bahwa Kristus telah mati untuk semua orang, maka kita semua sudah mati. Kasih Kristus tidak dapat dipisahkan dari kematian Kristus. Alasan kematian Kristus adalah karena kasih Kristus. Dan yang kedua, bahwa mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Inilah tujuannya. Kita tidak dapat hidup selain untuk Dia. Karena kasih Kristus menguasai diri kita, kita tidak dapat mempertahankan posisi dan pendapat kita sendiri lagi. Sering kita merasa kesulitan untuk dapat bersaksi kepada orang berdosa. Kita merasa malu, bahkan jauh sebelum kita mengatakan apapun, sehingga kita tidak dapat mengatakan apapun untuk bersaksi. Tetapi ketika kita dikuasai oleh kasih Kristus, kita tidak bisa menolak untuk bersaksi. Bila kita dapat memilih, kita lebih suka untuk tidak bersaksi. Tetapi saat kita dikuasai oleh kasih Kristus, kita tidak lagi dapat menolak untuk bersaksi. Puji Tuhan, kasih-Nya menguasai kita. Sering kita menemukan bahwa memberitakan Injil bukanlah hal yang mudah. Kelaparan dan penganiayaan tidak dapat dihindari. Orang yang memberitakan Injil harus mengalami dirinya dikuasai kasih Kristus. Hanya saat kita nampak bahwa Tuhan begitu menarik dan menawan hati kita, baru orang lain dapat nampak Tuhan kita yang menarik dan menawan hati. Pernahkah kita merasakan kasih Tuhan yang begitu membara di dalam diri kita, sampai-sampai kita tidak dapat lagi menolak untuk berbicara tentang kasih-Nya? Kiranya kasih Kristus memenuhi dan menguasai kita hari ini. Efesus 3 ayat 16-19. "Aku berdoa supaya Ia, menurut kekayaan kemuliaan-Nya, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih." Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu, sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Di sini kasih Kristus adalah untuk mereka yang seperti murid. Paulus adalah orang yang sangat terpelajar.
Mungkinkah Paulus membuat kesalahan tata bahasa dan menulis sembarangan? Bila kita membaca teks asli Perjanjian Baru, kita akan setuju bahwa semua surat-surat yang ditulis Rasul Paulus menggunakan tata bahasa yang kompleks dan sulit. Tetapi di Efesus pasal 3, saat dia berbicara tentang kasih Kristus, tata bahasa Paulus salah. Dia tidak menulis dengan bahasa Yunani yang baik dan benar. Setelah menuliskan frase bersama-sama dengan segala orang kudus, dia berhenti. Ada tanda koma setelah frase ini. Kemudian dia tiba-tiba melanjutkan, betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya. Seperti tidak ada hubungan dengan frase sebelumnya. Ini adalah kondisi sebenarnya dari orang yang berbicara tentang kasih Kristus. Ketika Paulus ada di titik ini, dia tidak tahu bagaimana untuk melanjutkannya. Sehingga dia berteriak, betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya. Dia tidak dapat lagi mendeskripsikan kasih Kristus. Bahkan ketika kita menggunakan retorika yang terbaik untuk mendeskripsikan kasih Kristus, apa yang dapat kita sampaikan akan jauh di bawah yang sebenarnya. Ketika kita memikirkan kasih Kristus, pikiran kita seperti kehilangan kekuatannya, dan kita tidak tahu lagi bagaimana harus mendeskripsikan kasih Kristus. Kasih Kristus tidak dapat dideskripsikan, tapi pada saat yang sama, hal itu sangat dapat kita pahami. Hari demi hari kita di bumi, kita belajar sedikit lebih dari lebarnya, panjangnya, tingginya, dan dalamnya kasih Kristus. Ada seorang pengkhotbah yang merasakan tekanan yang sangat besar ketika berkhotbah. Dia ingin berbicara, tetapi dia tidak dapat mengutarakan apapun. Dia meminta orang lain untuk mendoakannya. Sementara semua orang berdoa, satu orang kulit hitam mengulang-ulangi sebuah kalimat, "Tuhan Yesus mulia." Pengkhotbah ini mendengarkan orang itu berdoa dengan cara ini lebih dari 1 jam. Kemudian pengkhotbah itu berkata, "Saya tidak punya apapun untuk dikhotbahkan hari ini. Tetapi saya mendengar satu kalimat dari sebuah doa, yaitu Tuhan Yesus mulia." Karena kasih Kristus menguasai kita, kita mengasihi Tuhan sekalipun kita belum pernah melihat Dia. Karena kita percaya kepada Tuhan, kita mengerti bahwa Dia adalah Tuhan yang mulia. Tuhan Yesus mengasihi kita.